Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembinaan, yaitu Bapak Konjan SPDMPD, dan yang saya hormati Komite SDN 21 atau wali murid SDN 21 Air Kumbang, dan yang saya hormati semua Dewan Guru SDN 21 Air Kumbang. Pertama dan yang utama, mari kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala karena pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita akan mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam Allah mudah-mudahan terterimakan kepada Junjungan kita Muhammad SAW yang selalu kita harapkan sahabatnya besok di hari kiamat. Ini langsung saja Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya harus melakukan observasi yang langsung diawasi oleh Bapak Pengawas kita, yaitu Bapak Konjan SPDMPD, tentang visi, misi, dan tujuan sekolah SDN 21 Air Kumbang. Perlu diketahui bahwa visi kita adalah untuk sekolah SDN 21 Air Kumbang, yaitu terwujudnya generasi pelajar yang cerdas dan religi sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter inovatif dan berprestasi, dan indikator ketercapaian dari visi sesuai dengan variabelnya yang antara lain itu ada beberapa indikator ini sesuai dengan kurikulum 2024-2025, yaitu pembelajar yang cerdas dan religi sepanjang hayat. Yang kedua, generasi yang memiliki motivasi untuk selalu belajar dan mengembangkan diri, berkarakter, mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam aplikasi kehidupan atau dalam kehidupan sehari-hari. Itu tentang motivasinya. Kemudian indikator yang lainnya adalah inovatif. Kemampuan seluruh warga sekolah memaknai keadaan yang dinamis dan selalu berubah dengan berbagai tantangan dan hambatan menjadi sebuah celah dalam mengembangkan diri untuk menemukan solusi yang tepat, yang bermanfaat dan sesuai dengan keadaan masa kini dan mempersiapkan masa depan. Jadi itu sudah merupakan inovatif Jadi terutama untuk anak didik kita maupun pendidik yang perlu diketahui oleh wali murid bahwa tujuan dari atau visi dari SDN 21 Air Kumbang sudah kami sebutkan ini akan kita laksanakan sesuai dengan kemampuan dan keadaan sekolah kita. Kemudian yang keempat adalah berprestasi. Setelah kita untuk mencapai berprestasi sebagai hasil akhir dalam sebuah proses. Prestasi merupakan tolak ukur sebuah proses. Prestasi tak hanya berkisar pada kemampuan kognitif dalam ajang prestasi, namun lebih pada keberhasilan menemukan kemampuan diri, mengembangkan talenta dan kecakapan hidup yang bermanfaat. Itu adalah visi dari SDN 21 Air Kumbang, Bapak Ibu. Untuk visi ini bisa dilaksanakan bersama-sama, kerjasama dengan semua elemen dari sekolah kita, termasuk dari wali murid atau orang tua, kerjasama dengan sekolah yang di situ ada Dewan Guru maupun yang lainnya. Itu visi dari SDN 21 Air Kumbang sesuai dengan kurikulum 2024-2025. Kemudian sekarang kita ke misi. Misi kita dalam upaya
Dalam mengimplementasikan visi sekolah dasar Negeri 21 Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin menjabarkan misi sebagai sekolah sebagai berikut. Yang pertama adalah merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Ini adalah tugas dari pendidik, Bapak Ibu, ya, merancang pembelajaran yang menarik, ya. Jadi supaya anak didik kita tidak merasa bosan, tidak jenuh, pembelajaran cuma kayak itu saja. Nah, tugas guru, ya, adalah merancang pembelajaran supaya anak itu senang belajar, tapi ilmunya masuk kepada sasaran, yaitu kepada peserta didik kita. Itu tugas guru. Kemudian membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan yang menerapkan ajaran agama melalui interaksi di sekolah. Ini maksudnya, ya, membangun peserta didik yang berakhlak mulia. Ini waktu dari wali murid, ya, maaf Ibu, ya. Seandainya ada anak yang maaf mungkin akhlaknya kurang ajar, itu adalah tugas guru saat di sekolah. Tapi itu kerjasama dengan orang tua. Kalau memang anaknya itu nakal, ya, guru itu marahi bukan karena itu benci, ya. Jadi itu adalah untuk menciptakan anak yang berakhlak, yang punya sopan santun, ya. Kemudian membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, ya. Mencintai budaya lokal dan menjunjung nilai gotong royong. Nah, ini juga menjadi tugas kita semua. Lingkungan sekolah yang bertoleransi, maksudnya di sini karena di sini berasal dari berbagai macam asal. Anak itu berasal dari desa yang lain-lain, itu kita harus ajarkan untuk saling menghormati sesama temannya. Itu adalah juga tugas dari kita semua, ya. Kemudian kebinekaan global, ya, karena beraneka macam ragam. Tadi dikatakan ada gotong royong juga, ya. Kadang sudah dibiasakan di sini setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai, ya, guru mungkin mengajak operasi semut, artinya mereka bersih-bersih lingkungan sekolah supaya lingkungan belajar kita bisa agak nyaman lah, itu. Kemudian mengembangkan kemandirian, nalar kritis dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Nah, dari kelas 1 atau peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6 pasti mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Mungkin dalam satu kelas itu sudah banyak ragamnya kemampuannya. Nah, ini dikembangkan tentang kemandiriannya, nalar kritis, dia harus berkreativitas. Kadang ada ditugaskan oleh guru, coba kamu membuat karya apa? Contoh membuat sapu lidi. Nah, itulah dari tujuan dari kita berkreativitas, punya kreativitas. Aktivitas punya rancangan, oh saya harus bikin kayak ini supaya lebih menarik. Mungkin guru di sekolah atau di kelas, ya, mendukung dari ide dari anak. Oh Bu atau Pak, sebaiknya sekolah kita, kelas kita dihias kayak ini. Nah, itulah, ya, yang bernalar untuk berkreativitas, menciptakan lingkungan yang nyaman. Kadang ide dari anak, nah guru hanya membimbing, gitu, ya. Kemudian mengembangkan kemandirian, nalar kritis dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Itu mengembangkan kemandirian. Kadang anak itu mempunyai gagasan sendiri untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, dia punya ide sendiri. Nah, dan nalar kritis, berpikir kritis itu
tujuannya adalah untuk hal yang positif, nilai kebaikan, ya. Guru yang memfasilitasi dan membimbing supaya mereka tidak salah paham, gitu ya. Kemudian yang kelima, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Betul. Ini tugas sekolah, mengembangkan program sekolah, ya, bukan dari didik, tapi adalah tugas kita sebagai guru. Elemen yang lainnya adalah untuk mengembangkan program sekolah. Kemudian yang keenam adalah mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Ini yang penting, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi. Seandainya anak itu mempunyai prestasi, ya, beberapa bulan yang kemarin sudah kita coba anak itu, ya, saya ajak untuk bersaing di bidang O2SN, ya. Ibu, alhamdulillah kita mendapat piala, ya. Kemarin mereka yang mendapat piala untuk O2SN itu guru yang mendampingi dan mendukung. Nah, anak tinggal berangkat dan semua pembiayaan itu dari sekolah itu sudah dilaksanakan. Alhamdulillah kita dapat juara, itu, ya. Nah, itu adalah peningkatan prestasi. Nah, tapi pada tahun ini untuk wilayah Payakumbuh tidak mengirimkan untuk tingkat kabupaten, ya, untuk tingkat prestasi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah tujuan sekolah SDN 21 Ari Kumbang Kabupaten Banyuasin dalam implementasi kurikulum Merdeka sebagai bentuk dan cara mewujudkan misi sekolah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut. Ini mempunyai tujuan yaitu jangka pendek atau 1 tahun pembelajaran. 1 tahun pembelajaran itu 2 semester. 2 semester. Kadang itu, ya, contoh. Nah, ini mau kenaikan itu satu semester atau dua semester, semester 1, semester 2. Sebentar lagi kita akan ujian. Itu kita harus laksanakan tujuan yang pembelajaran. Yang pertama, melaksanakan proses pembelajaran dengan muatan nasional yang memuat materi pembelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Nah, kemudian melaksanakan proses pembelajaran dengan muatan lokal berdasarkan keputusan Kabupaten Banyuasin nomor 245 KPTS Disdikbud tahun 2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang penyelenggaraan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar di Kabupaten Banyuasin. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran jangka pendek, ini sebentar lagi kita akan laksanakan yaitu tentang ujian sumatif. Ya, insya Allah tanggal 19 kita akan melaksanakan untuk kelas 6, ya, ujian sumatif. Nah, dan muatan lokal kemarin sudah dibahas juga di rapat di Korwil. Kita sesuaikan dengan kemampuan sekolah masing-masing, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang C adalah mengoptimalkan sarana prasarana sekolah untuk menunjang pembelajaran yang memotivasi keinginan selalu belajar. Maksudnya di sini mengoptimalkan sarana prasarana sekolah untuk menunjang pembelajaran. Sudah kita laksanakan. Pada tahun 2022-2023 sekolah kita 2 ruang belajar itu tidak layak untuk belajar. Alhamdulillah di tahun 2025, ya, kita sudah dikatakan layak, lantainya sudah tidak miring-miring lagi. Nah, itu sudah dikatakan layak. Pada tahun 2 sebelumnya itu tidak layak. Kita berusaha mengoptimalkan sarana prasarana sekolah menunjang pembelajaran yang memotivasi keinginan selalu belajar. Jadi anak mereka betah untuk belajar di sekolah. Karena apa? Tempatnya tidak membahayakan. Sudah
bagus lah ya. Kemudian yang D, menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sistem penilaian dengan sistem digitalisasi. Nah, ini untuk yang kelas 6 ya, sekarang sudah ijazah elektrik, bukan ijazah yang pembuatan manual. Ini kita laksanakan. Ini sesuai dengan misi tujuan kita. Ini kemarin sudah dikasih data dari dinas untuk mengecek data peserta didik kita yang melok ujian. Sudah saya kasihkan operator untuk dicek. Itu kalau memang ada kesalahan itu cepat-cepat dibenerin gitu. Jadi tahun ini tidak ada ijazah yang manual, semua elektrik. Nah. Kemudian membentuk peserta didik yang taat dan tepat waktu melaksanakan ibadah. Nah, ibadah di sini boleh dikatakan ada ibadah yang sifatnya keagamaan dan ibadah untuk menuntut ilmu. Ini membentuk peserta didik yang tepat waktu. Kalau kita menegur anak yang tidak tepat waktu masuk sekolah, ini kadang ada sudah waktunya belajar, ya anak itu baru datang. Padahal dia punya tugas mungkin sudah sesuai kesepakatan kelas, dia mempunyai tugas untuk tiket, tapi dia datangnya telat. Nah, itu tugas guru untuk membimbing supaya mereka yang telat tadi kedepannya tidak terulang lagi, ya, itu. Kemudian meningkatkan simpati dan empati peserta didik dalam kepedulian sosial. Ini sudah kita lakukan saat kawan kita atau saudara kita mengalami musibah, ya, itu mungkin ada penggalangan dana untuk dana sosial sudah dilaksanakan. Contoh pada beberapa bulan yang kemarin ada kawan guru kita yang mengalami musibah atau meninggal, kita penggalangan dana sosial seikhlasnya, ya, untuk dikasihkan untuk meringankan beban mereka. Itu sudah dilaksanakan, itu ya, kepedulian sosial. Kemudian merancang program sekolah untuk mengenalkan implementasi kebinekaan global di masyarakat. Ini tugas dari kita juga. Kemudian selanjutnya merancang pembelajaran yang bangga akan potensi daerah. Kita punya potensi daerah mungkin bermacam-macam, terutama untuk Kabupaten Banyuasin, ya, kadang potensi dari sekolah itu juga berbeda-beda. Tadi dikatakan, ya, tentang kebinekaan keragaman itu pasti berbeda. Untuk sekolah satu dengan sekolah lainnya, potensi daerah kita kadang tidak sama, itu. Ya. Tapi tetap kita laksanakan itu sesuai dengan kemampuan dan keadaan dari lingkungan sekolah kita. Yang ini melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kontekstual. Ini. Dan yang terakhir menerapkan fondasi gotong royong dalam kegiatan kelas hingga sekolah. Gotong royong di sekolah kita tetap laksanakan, ya. Kemudian melaksanakan program pembelajaran yang hot, yang menarik untuk memperkuat keterangan kritis. Nah, dan melaksanakan penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Kemudian melaksanakan pembelajaran untuk menggagas kemampuan literasi dan numerasi. Nah, ini tugas dari guru kita semua adalah, karena kemarin ya alhamdulillah pada tahun 2024 untuk rapor pendidikan kita, ya perlu diketahui kita mengalami kenaikan yang drastis sehingga kita dapatkan saat itu untuk penambahan peningkatan pembelajaran, terutama untuk pendidik-pendidik sudah dilaksanakan. Nah, untuk tahun 2025 untuk rapor pendidikan sedikit mengalami penurunan. Nah, karena ya mungkin ini kurang kontrolnya dari pembelajaran yang dilaksanakan. Itu ya namanya manusia atau guru
tidak ada yang sempurna dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ya, kita maklumin, kita juga tidak harus menuntut harus naik terus, tidak. Tapi Bapak Ibu, untuk pembelajaran kita pertanggungjawabkan untuk yang paling depan harus dilaksanakan sesuai dengan juknis atau tupoksi masing-masing. Yang selanjutnya adalah mengoptimalkan gerakan simalis melalui kebiasaan membaca dan menulis. Ini, ya. Jadi untuk pembacaan, terbiasa membaca dan menulis itu adalah tugas dari kita yang harus disampaikan kepada peserta didik kita. Kemudian yang kedua adalah tujuan jangka menengah atau 3 tahun pembelajaran. Tadi yang kami bacakan adalah jangka pendeknya. Sekarang jangka menengah, yaitu melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perbedaan kemampuan kognitif serta mengarahkan pada keterampilan dan kecakapan hidup sesuai bakat dan minatnya. Ya. Kemudian melaksanakan penilaian secara valid, ya, dan variabel dengan sistem digitalisasi. Ya. Ini penilaian yang secara valid, jadi peserta didik itu akan dinilai oleh guru Bapak Ibu, ya, dan secara valid sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, ya. Dan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam hafal surat-surat pendek Al-Quran. Nah, ini karena tadi adalah untuk menjadi peserta didik yang berakhlak dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini tujuan jangka menengahnya adalah yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghafal surat-surat pendek Al-Quran. Ini sudah diambil oleh, alhamdulillah, SDN 21 ada 2 guru PAI, ya, yaitu Pak Saniman dan Pak Amin. Ini adalah untuk melaksanakan pembelajaran yang sifatnya untuk hafalan surat-surat pendek pada peserta didik. Ya. Kemudian membudayakan gerakan kebersihan sebagai bagian daripada iman. Tuh, sudah dilaksanakan. Ya. Nah, itu jangka. Nah, sekarang jangka panjangnya adalah 5 tahun pembelajaran. Bapak Ibu. Yang pertama, sebelumnya ada yang ditanyakan nggak kira-kira, ya? Yang jangka menengah. Enggak kira-kira. Saya kasih kesempatan, ya, kalau memang tidak ada kita lanjut, ya, karena waktu kita juga tidak banyak. Ya. Tujuan jangka panjang 5 tahun pembelajaran. Merancang pembelajaran dengan model pembelajaran yang menjadi ciri khas sekolah. Nah, ini merancang pembelajaran dengan model pembelajaran yang menjadi ciri khas sekolah. Jadi kita boleh merancang pembelajaran tidak harus sama dengan sekolah misalnya SD 20, tidak harus sama. Mungkin dengan SD 19 tidak harus sama. Kita mempunyai ciri khas, boleh kok. Itu karena sekarang kita kan sudah kurikulum merdeka. Dikembalikan kepada sekolah untuk merancang pembelajarannya. Itu. Kemudian menghasilkan lulusan yang memiliki mental pembelajar sejati. Nah, sebentar lagi akan ada kelulusan. Nah, kita akan mencetak anak-anak kita menjadi pembelajar sejati. Artinya mereka akan selalu mencari ilmu yang tidak cukup hanya di kelas 6 sudah lulus, tidak. Dia akan mempunyai keinginan untuk melanjutkan nggak tahu itu mungkin di SMP atau di pondok atau pembelajaran yang selamanya. Pokoknya dia akan berusaha mencari ilmu pembelajaran yang sejati, pelajaran yang sungguh-sungguh, tidak cek-cek lah, ya. Kemudian membentuk peserta didik yang berakhlak mulia. Nah, dengan tadi sudah
di tujuan jangka pendek, jangka panjang selalu dikaitkan dengan ya membentuk peserta didik yang berakhlak mulia sesuai dengan visi misi kita, ya. Kemudian berkebinekaan global dan selalu peduli sosial dalam toleransi beragama. Tuh. Banyak sekali ini tujuannya. Ya. Nanti bisa dibaca itu ya, yang lainnya ada waktu juga. Kemudian kompetensi karakteristik kekhasan lulusan sekolah. Ini yang poin keempat. Maaf Bapak pengawas ya, tadi saya lupa. Ini keterbatasan dari SD21 tidak memiliki layar proyektor, jadi hanya menggunakan laptop ya. Tadi saya lupa untuk menyampaikannya. Kadang sudah saya share lewat HP, guru-guru yang lain juga lewat HP melihatnya untuk menyimak dari kegiatan kita hari ini. Ya, sekali lagi mohon maaf karena keterbatasan dari SD21 Bapak pengawas. Oke, lanjut ya. Yang keempat, kompetensi karakteristik kekhasan lulusan sekolah. Sekolah sebagai tempat menempuh ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembentukan karakter generasi bangsa. Penguatan P5 diharapkan mampu membentuk sumber daya manusia yang unggul sebagai pembelajar. Ya. Dalam pencapaian visi misi dan tujuan sekolah, maka disusun kompetensi lulusan peserta didik sekolah dasar SD21 sebagai alat ukur pencapaian kurikulum, target pelaksanaan proses pembelajaran oleh satuan pendidikan. Kompetensi lulusan sekolah dasar SD21 Air Kumbang ini ya, dimensi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara berimbang dan menyeluruh sesuai capaian pembelajar pada fase di sekolah yang terakhir ya. Jadi itulah yang visi dan misi serta tujuan sekolah SDN 21 Air Kumbang. Ya, kita berharap dari kerjasamanya dengan semua dewan guru, terutama dari komite juga, ibu, ya, untuk mendukung visi dan misi dari sekolah SDN 21 Air Kumbang. Ya, mungkin ada yang perlu ditanyakan, sebisa saya akan saya jawab. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Nah, silakan, Bapak Ibu. Mungkin cukup jelas, ya. Mungkin cukup jelas ya, karena kalau memang nanti setelah dipelajari ya, sudah saya dipelajari, kalau memang ada pertanyaan bisa secara pribadi kami kita lapang dada untuk berusaha menjawab sebatas kemampuan saya. Kalau memang itu benar adalah petunjuk dari Allah Taala, dan kalau memang itu tidak tepat jawaban dari saya, yang mungkin dikatakan kekurangan dari saya sendiri. Nah, mungkin itulah yang bisa kami sampaikan ya. Saya sebagai PLT Kepala Sekolah SDN 21 Air Kumbang ya, kalau memang ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.